Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmadu wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala fi kitabihil karim walladzina kazzabu bi ayatina yamassuhumul azab bima kanu yafsukun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bunyal islam ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi ramadan. Wa qala aidan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati shalah fa in saluhat saluha sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulihil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Muhtaramin, monggo sami-sami kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Kemudian kita berusaha netepi dengan kesungguhan, sungguh-sungguh berusaha mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengikuti contoh daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, walladzina kazzabu bi ayatina, adapun orang-orang yang mendustakan terhadap ayat-ayat kami, yamassuhumul azab, mereka ini menyentuh azab, menyentuh siksa, bima kanu yafsukun, terhadap apa-apa yang mereka yafsukun. Yafsukun itu asal kata dari fasik. Fasik itu yang apa? Jadi melampaui, keluar dari batas, yang keluar dari batas, yang keluar dari jadi perintah gak gelem menjalankan, tidak mau menjalankan perintah, itu melanggar larangan, itu namanya yafsukun. Hadirin yang dirahmati Allah, untuk memahami ayat ini, mari kita nopo sing dipesenaken kali Kanjeng Nabi, awwaluma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati shalah. Awal-awal atau yang pertama-tama, maksudnya pertama-tama yang akan ditanyakan, awaluma yuhasabu, yang akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bihil abdu, bagi setiap hamba, yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, adalah masalah sholat. Fa'in sholuhat, apabila sholatnya ini benar, sholatnya ini baik, sholuha sairo amalihi, maka sholat ini akan menjadikan amalan-amalan yang lainnya ini katut atau ikut menjadi baik. Apabila
sholatnya ini buruk, maka seluruh amalan tadi ini akan dihitung buruk. Hadirin yang dirahmati Allah, padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah menyatakan bahwa awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamatis shalah. Jadi pertama-tama yang diperhitungkan, yang akan dihitung, hisab niku perhitungan. Awwalu ma yuhasabu, awal-awal nanti yang akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat itu masalah sholat. Bagi setiap hamba, bihil abdu, terhadap seluruh manusia. Nek manusia niki maksudnya wong sing mlebu Islam. Maksudnya orang yang Islam itu yang pertama kali nanti yang diperhitungkan itu masalah sholatnya. Tapi kalau bukan orang Islam, ini nggak ada perhitungan, langsung mereka ini langsung digiring menuju ke neraka. Wa yauma yuhsyaru, ketika mereka ini digiring ke neraka. Tapi hari ini kita tidak membicarakan masalah orang-orang yang di luar Islam. Kenapa? Karena kemarin kita membahas babnya ini terhadap walaqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa wadh-dharra la'allahum yatadharraun. Sungguh telah kami mengutus kepada setiap umat sebelummu, fa akhadnahum, maka kami mengambil dari mereka ini bil ba'sa, terhadap mereka ini masalah ba'sa, kesempitan, kemudian kemelaratan, kemalangan, la'allahum yatadharraun, supaya mereka ini tunduk. Nah, ini membicarakan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selaku penerus perjuangan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian ini adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk keluar kepada manusia, untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Maka bab ini membicarakan sampai ayat yang keberapa ini? Sampai ayat yang ke-50. Nah, saat ini kita masuk kepada ayat yang ke-49. Walladzina kadzabu biayatina yamassuhumul azab. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Nah, yang mendustakan ayat-ayat kami ini sing diarani mendustakan. Mendustakan iki napa? Lek orang sing membenarkan, nah, ketika mereka itu mendengar apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang dibacakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, oleh para mursalin, dibacakan ayat-ayat Allah. Ketika mereka ini membenarkan,
maka mereka termasuk orang-orang as-siddiq wasaddaqu bil husna. Tetapi ketika mereka ini nggak mau mendengarkan tapi nggak mau mentaati, lah niku namanya mendustakan. Artinya orang-orang yang mendustakan ini adalah orang Islam. Walladzina kazzabu biayatina, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, yamassuhumul azab. Niki masasa yamassu ya masasa niki sentuh. Nah, mereka ini menyentuh. Ya masuhumul, humnya itu mereka ini menyentuh siksa. Jadi mereka ini menyentuh siksa atau disentuh oleh siksa, atau mereka ini dengan nopo jenenge, dengan kesadaran orang yang masuk Islam ini pasti tahu tentang apabila orang yang taat itu pasti masuk surga, dan orang-orang yang tidak taat pasti masuk neraka. Dan orang-orang yang masuk surga dan masuk neraka niku, itu akan sebelum mereka ini masuk surga dan masuk neraka. Di dunia ini mereka ini kenapa masuk Islam? Karena mereka mesti tahu tentang masalah pernah membicarakan masalah Islam, pernah dengar masalah Islam, dan pernah dengar masalah iman. Islam, iman, kemudian urutan ini napa? Iman, ya, Islam, iman, ihsan. Islam, iman, Islam. Ihsan. Maka ketika mereka ini sudah mendengar bahwa orang yang masuk Islam itu mereka ini mempunyai tugas dan kewajiban. Kenapa? Karena mesti diajari tentang rukun Islam. Rukun Islam, benar. Nah, rukun Islam niki yang pertama syahadat. Ya, 2 kalimat syahadat. Kemudian sholat, zakat, puasa, dan haji. Nah, ketika mereka ini masuk Islam, tapi mereka ini sudah dengar bahwa di dalam Islam ini ono rukun Islam. Tapi mereka nggak peduli dengan rukun Islam. Rukun niku wajib. Nah, ketika mereka ini kewajiban yang ada di dalam Islam ini tidak mau menunaikan, maka ini termasuk orang-orang yang yafsukun, orang-orang yang meninggalkan batas si wong Islam. Nah niku batas si wong Islam. Maka hadirin yang dirahmati Allah, yamassuhumul azab, mereka ini akan menyentuh azab. Di dalam Quran surat Alif Lam Mim Sajdah, walanudziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbari la'allahum yarji'un.
walanudikonnahum minal azabil adna. Waunya niki wau kosam, lamnya lam takkid. Sumpah. Walam lam sumpah, waunya wau kosam ini wau sumpah, lam pasti. Walanudikonnahum. Kami rasakan kepadanya, kepada orang-orang yang masuk Islam niku wau. Walanudikonnahum minal azabil adna. Kami rasakan kepada mereka niki siksa yang dekat. Siksa sing kecil, adna, sing kecil, sing cilik, dunal azabil akbar, sebelum mereka merasakan azab yang besar, la'allahum yarji'un, supaya mereka ini kembali, la'allahum yarji'un. Maksudnya kembali ini kenapa? Kembali kepada iman. Maka nih, kemarin sudah kita bahas tentang bagaimana kenapa negeri-negeri yang banyak bencana, sing banyak bencana itu adalah negeri Islam. Negeri Islam yang bagaimana? Yang tidak mau mengamalkan Islam. Nah, monggo kita nopo sing diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, watin, tentang buah tin dan buah zaitun. Dan yang ada di kebanyakan yang ada di Gunung Tursina, wahadal balazil amin, dan negeri yang aman. Negeri yang aman itu apa? Negeri yang aman ini adalah negeri di Arab, di Mekah, Medina, karena di sana adalah tanah suci Mekah dan Madinah. Wahadzal balazil amin, dan hazal niku ini, balad niku negeri, al amin niku sing aman. Lah negeri aman itu karena apa? Lah negeri aman itu karena menungsone niku wau mengamalkan agama. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad lam takkid qad sak teman-teman nih Gusti Allah niku wau menjadikan menungso. Laqad khalaqnal, kami menjadikan insan iki menungso fi ahsani, fi di dalam sebaik-baik ciptaan. Lek menungso niku wau gelem nang agama, lek gak gelem nang agama, summa radasnahu asfala safilin. Kok bisa begitu? Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menanyakan di ayat selanjutnya, fama yukadzibuka ba'du biddin. Fama yukadzibuka, maka apakah yang menjadikanmu mendustakan setelah ada agama? Setelah ada agama kok tambah didustakan? Padahal agama yang menjadikan negeri tentram, negeri gak ono gonjang-ganjing. Padahal agama yang menjadikan menungso niku wau bisa berbuat baik.
Padahal agama yang bisa menjadikan manusia itu berbuat bisa menjadi baik. Kalau manusianya baik, maka negeri akan aman tentram. Tetapi apabila mereka ini mendustakan ayat-ayat Allah, walladzina kadzabu bi ayatina yamassuhumul azab. Mereka ini akan disentuh oleh azab, disentuh oleh siksa bima kanu yafsukun. Itu karena mereka ini meninggalkan perintah. Jadi keluar dari perintah. Mereka keluar dari jalur Islam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pirose Kanjeng Nabi, dawuh Kanjeng Nabi bahwa bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah. Pembatas antara orang Islam dan orang yang kafir itu ketika mereka meninggalkan sholat. Niki sabdai Kanjeng Nabi. Ketika mereka meninggalkan sholat. Jadi wong sing sholat, wong sing gak sholat, ketika mereka ini mengatakan dirinya itu orang Islam, tetapi mereka gak sholat, lah niki sing gari bahaya. Makanya bahwa perintah fadzakir, perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan, fadzakir, maka berilah peringatan, fa inna dzikra, maka sak teman-teman ini sesungguhnya peringatan itu tanfaul mukminin, akan bermanfaat bagi orang yang masih punya iman. Barang siapa yang masih dirinya itu masih mempunyai iman, maka apabila mereka ini diperingatkan untuk ayo sholat, nah mereka itu akan ingat bahwa sholat ini adalah nanti masalah yang pertama kali akan ditanyakan oleh Allah pada hari kiamat. Pertama kali yang ditanyakan kepada setiap hamba, kepada setiap orang Islam. Maka apabila mereka ini, orang-orang mereka ini walladzina kadzabu bi ayatina, tetapi dan orang-orang yang mendustakan terhadap ayat-ayat kami. Ayat-ayat kami ini maksudnya apa? Ayat Allah niku wau gini kok. Lek orang itu menyatakan dirinya beriman. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab yang inilah kitab zalikal kitab la raiba fihi, yang tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, yang akan menjadi petunjuk bagi orang yang takwa, orang yang takut, yang mau takut. Sapa wong sing wedi, sapa sing takwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang percaya terhadap hal yang gaib, wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan apa-apa yang kami rezekikan kepadanya mereka nafkahkan. Niki tondo-tondo orang beriman. Orang Islam beriman yang takwa. Tetapi mereka apabila mereka ini tidak beriman tetapi tidak takwa, nggih padha karo dhek niku menyentuh azab, yamassuhumul azab bima kanu yafsukun.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walladzina kadzdzabu biayatina yamassuhumul adzab bima kanu yafsukun. Ya, orang-orang yang niki masalah-masalah sing masalah salat, ya, masalah salat niki penting sekali. Penting sekali. Sing nomor siji, orang yang sudah sholat niki berusahalah netepi sholat jamaah. Kenapa? Karena sholat jamaah ini adalah jaminan daripada Allah dan Rasulnya. Rasul Ibnu Mas'ud bahwa aku telah diajarkan, kami para sahabat niku Rasul Ibnu Mas'ud kami itu diajari oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sunnanul huda. Sunnah niku jalan huda niku hidayah, jalan hidayah. Dan sholat jamaah ini adalah salah satu dari sunnanul huda. Lele awake dhewe gak gelem jogo sholat jamaah, maka kita meninggalkan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita meninggalkan sunnahnya Rasulullah, Rasul Ibnu Mas'ud bahwa kita sesatlah kamu. Apabila kamu meninggalkan sunnah nabimu, maka sesatlah kamu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sebelum kita ini sebelum kita ini kehabisan waktu kita, monggo sing wis salat kita usahakan berjamaah. Sing belum sholat, mari kita usahakan untuk melaksanakan sholat. Orang yang sudah sholat pun kita usahakan. Sing sudah berjamaah kita usahakan untuk ikhlas. Ikhlas itu yang nopo? Ketentuan ikhlas niku wau, ketentuan ikhlas itu adalah bagaimana kita lek tirosi Kanjeng Nabi, dawuhe Kanjeng Nabi niku wau napa sing di seharusnya. Contohnya orang yang menegakkan sholat, aqimus sholat mendirikan sholat. Nah, orang yang mendirikan sholat, ketika orang yang mendirikan sholat mendirikan sholat itu perintah. Nah, contoh, ketika kita ini mendengarkan imam mengatakan, luruskan barisanmu, nah, luruskan shaf barisanmu, karena dengan meluruskan shaf ini kita ini bagian daripada mendirikan sholat. Fa inna tasbiyata sufu min iqamatis sholat. Oh, mendirikan sholat ini dengan meluruskan shaf. Lek awake dhewe gak ngreken, oh padha ae. Ini artinya kita merusak sholat jamaah. Kalau kita ini nggak mengikuti carane Kanjeng Nabi, sufakum fa inna tasfiyata sufu min iqamatis shalah. Kita mengetahui bahwa meluruskan shaf, merapatkan shaf, meluruskan shaf ini adalah termasuk mendirikan sholat. Padahal perintah mendirikan sholat, aqimus sholat, dirikan sholat.
ketika kita tidak peduli dengan shaf yang lurus. Fa inna tasbiyata sufufi min iqamati shalah, artine ketika kita ini tidak mau mendirikan sholat, mendirikan shaf tadi ini, artinya meskipun kita datang, kita tidak termasuk orang yang peduli dengan mendirikan sholat. Kalau tidak peduli dengan mendirikan sholat, artinya termasuk orang yang mendustakan walladzina kazzabu bi ayatina, termasuk orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, ayat-ayat Allah. Niki sing gak gelem ngelurusno shaf. Ada lagi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan luruskan barisanmu. Apabila tidak, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencerai-beraikan urusanmu. Oh, berarti wong sing gak gelem nglurusno shaf ketika sholat berjamaah ini sama juga mencerai-beraikan hatinya umat Islam. Berarti orang yang tidak tidak mau mendirikan sholat, kemudian gak ngurus masalah shaf sing lurus niku wau. Ada orang yang shafnya gonjang-ganjing, silih ginjing itu dibiarkan. Itu mereka juga terkena sanksi nih. Kenapa? Man ra'a minkum mungkaron falyughayyir biyadihi. Apabila kamu melihat satu kemungkaran, maka cegah, rubahlah. Falyughayyir biyadihi, dengan tanganmu. Lah, orang yang sofe gonjang-ganjing niki termasuk orang yang mencerai-beraikan hatinya umat Islam. Termasuk orang yang mencerai-beraikan hatinya umat Islam. Jadi kampung sing gak rukun itu ketlek dicelok tutuk shaf salat jamaah. Lek mereka gak mau tahu, gak gelem belajar, gak mau tahu, mereka sama juga merusak agama. Kenapa? Luruskan barisanmu, tirasi Kanjeng Nabi. Luruskan barisanmu, apabila tidak Allah Subhanahu wa taala akan mencerai-beraikan hati-hati kamu. Jadi antara silih genjene atine wong mukmin niku wau perkara salat. Yani walladzina kazzabu bi ayatina. Padha karo orang-orang yang mendustakan ayat-ayatnya Allah, dan mereka akan mendapatkan azab. Nah, salah satu azab tadi ini adalah silih genjene hatinya orang beriman. Sing iki gak enak nang iko gak enak nang kene. Perkara napa? Nggih perkara gak ngerti masalah shaf niku wau. Dan ini wajib bagi orang yang tahu untuk memberitahukan. Wajib bagi yang tahu untuk memberitahu. Lek gak ngurus, urusane dewe-dewe. Itu berarti mereka bukan sayang terhadap Islam, bukan sayang terhadap agama Islam. Mereka termasuk orang yang merusak Islam. Kenapa? Man ra'a minkum mungkaron, apabila kamu melihat, man sapa wonge ra'a sing melihat, man ra'a minkum di antara kamu mungkaron, satu perbuatan yang mungkar, fal yughayyir biyadihi, maka cegahlah dengan tanganmu. Nah, maka mek ngomong tok, ayo luruskan shaf, ayo luruskan shaf. Orang sing terlalu renggang saya dicedekno, itu wajib. Kenapa?
Fa inna tasfiyatas sufufin min iqamatis shalah. Karena meluruskan sop, merapatkan sop itu termasuk mendirikan sholat. Lalek mendirikan sholat iku mang gak sampean dirikan. Sholat tadi ini sampean anggap sing penting sholat. Maka sholat sampean tadi ini adalah termasuk sholat yang walladzina kazzabu bi ayatina. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, jadi ini apa? Ya masuhumul azab, mereka ini akan disentuh oleh siksa. Siksa ini apa? Akhirnya niku au. Antara satu dengan yang lainnya niku au akhirnya sele genji. Kenapa? Di dalam Al-Qur'an Quran surat Al-Imran. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan perintah Gusti Allah niku, wa'tasimu. Dan berpeganglah wa'tasimu bihablillah terhadap talinya Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an secara berjamaah wa la tafarraqu, ojo tukaran. Ojo tukaran, carane supaya gak tukaran ya napa? Meluruskan sop tadi supaya gak tukaran. Kenapa? Wadkuru nikmatallahi alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi nikmatihi ikhwana. Sing bi nikmatihi ikhwana niki sing garai atine menungso niku wau. Fasbahtum binikmatihi ikhwana niku nikmati Gusti Allah. Lah sing diberikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang sing netepi niku. Wadkuru nikmatallahi alaikum, dan ingatlah nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Id kuntum a'daan, ketika kalian dalam keadaan bercerai-berai. Fa'alafa baina qulubikum, maka Allah memperbaiki antara hati-hati kalian. Fa'asbahtum binikmatihi, maka dengan berkah dari nikmatnya itu Allah menjadikan dirimu bersaudara. Lah niki salah satunya melalui sholat. Maka bagaimana sholat ketika zamannya Umar, Khalifah Umar bin Khattab, meluruskan shaf ketika sahabat-sahabat sudah mulai meremehkan shaf sholat. Sayyidina Umar niki membawa pedang untuk meluruskan shaf. Di shaf niku wau diluruskan dengan pedang. Lek gak gelem lurus ya kenek pedangi. Kenek landepe pedangi Sayyidina Umar. Nih. Maka hadirin yang dirahmati Allah, walladzina kazzabu bi ayatina yamassuhumul azab bima kanu yafsukun. Ayat-ayat ini menjadi peringatan bagi kita, jangan meremehkan nopo sing dadi syariat, apa yang sudah menjadi ketetapan. Mendirikan sholat, apa sih imam niku wau kok ngomong sufufakun, luruskan barisanmu. Fa inna tasfiyatas sufuf, maka sesungguhnya dengan meluruskan shaf ini sama dengan mendirikan sholat. Lek sampean gak meluruskan shaf berarti sampean gak mendirikan sholat. Nah, bukan saja tidak mendirikan sholat, bahkan merusak hati umat di antara umat Islam. Krono masalah silih genjine shaf niku wau. Bahkan kalau dilihat dari Quran surat As-Saff, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Innallah, sak teman-teman Gusti Allah, yuhibbu, itu mencintai alladzina yuqatiluna fi sabilihi,
yaitu orang yang berjuang di jalannya, sofan yang lurus, ka'annahum bunyanum marsus, seperti bangunan yang bersusun rapi. Artinya apabila sampean tidak mau meluruskan ini, bukan mendapatkan cintanya dari Allah. Innallaha yuhibbul alladzina yuqatiluna fi sabilillah. Artinya apabila sampean meluruskan shaf ini, sampean akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Berkah daripada cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang meluruskan shaf. Niki contoh nih. Tapi apabila sampean gak ngereken masalah-masalahnya itu nih, apabila tidak mendapatkan cinta, waliane cinta niku napa? Didelok tutuk surat Yasin. Surat Yasin niku napa? Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu ini azwaja, berpasangan. Berpasang-pasangan. Lek sampean tidak mendapatkan siang, berarti sampean mendapatkan malam. Apabila sampean tidak berada di dalam golongan kanan, berarti sampean golongan kiri. Apabila Allah tidak mencintai sampean, artinya Allah membenci sampean. Itu. Jadi agama jangan diremehkan. Sekecil-kecil apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan itu, usahakan untuk ittaqillah. Ittaqillah niku bertakwalah kepada Allah haitsu ma kuntah, di mana saja kamu berada, dalam keadaan apa saja, ittaqillah. Jangan lagi masalah sholat. Sholat niki penting, sehingga nopo sing didhawaken Kanjeng Nabi, selepas sholat jamaah niki, ada orang yang mendapatkan 50, 10%, 20%, 30%, 40%, sampai 100%. Bahkan ada orang yang tidak mendapatkan pahala sama sekali. Niki wonten. Kenapa? Karena mereka gini gak peduli terhadap nopo tata tertib sholat. Nah, ini. Hadirin yang dirahmati Allah, wa ma walladzina kadzdzabu bi ayatina yamassuhumul azab bima kanu yafsukun. Insyaallah ngoten mawon itu cukup niki dihafalkan, nanti insyaallah binjing bab terakhir niki. Nah, ini ki aine di ayat yang ke-50. Mudah-mudahan berkah dan menjadikan ayat ini bisa merubah keadaan kita semua, bisa menjadi lebih baik, beragama lebih baik, kemudian